Sejarah kontroversial tiga kakak Ratu Wilhelmina, William, Maurice, dan Alexander. Ratu Wilhelmina dari Belanda memiliki tiga kakak laki-laki dari pernikahan ayahnya dengan istri pertamanya, Sophie of Battenberg. Namun sayangnya Wilhelmina tidak akan mengenal satupun dari tiga kakaknya. Pangeran Maurice akan menjadi orang pertama yang meninggal karena meningitis dan ego dua orang tuanya. Raja William III dan Sophie akan mementingkan ego mereka dan bersaing untuk memberikan dokter terbaik bagi Maurice sampai sang pangeran kecil akhirnya meninggal di usia 6 tahun. Ketika kakak sulungnya Pangeran William yang menjalani pergaulan bebas di Prancis serta memiliki hubungan incest dengan adik kandungnya Matilda dinyatakan meninggal di Paris, maka hanya tersisa Pangeran Alexander sebagai pewaris tahta. Dua anak Raja William III, yaitu Pangeran William dan Pangeran Alexander, hidup dengan membenci ayah mereka. Orang-orang Prancis juga menyatakan jika perilaku tidak bermoral Pangeran William adalah warisan dari ayahnya, William III, karena raja tua itu suka berselingkuh dan main perempuan. Ketika William dan Alexander sama-sama menyatakan untuk melajang seumur hidup, ayah mereka Raja William III yang berusia 61 tahun, justru tertarik dengan gadis 20 tahun, Emma of Waldeck and Pyrmont. Alexander menganggap pernikahan ayahnya dan Emma sebagai bentuk penghinaan atas kematian ibunya Sophie yang sangat ia cintai. Bahkan ketika Wilhelmina lahir, Pangeran Alexander menutup semua jendela istananya yang merupakan simbol berduka cita. Bagaimana tiga kakak Ratu Wilhelmina menghadapi hidup tragis mereka, serta bagaimana Wilhelmina kecil yang baru berusia 4 tahun menghadapi takdirnya sebagai pewaris tahta. William Prince of Orange dan kematian Maurice Prince of Orange Nassau. Wilhelm Nicholas Alexander Frederick Karl Hendrik lahir pada 4 September 1840, tak lama sebelum kakek buyutnya, Raja William I turun tahta. Dengan demikian, William berada di posisi ketiga pewaris tahta, di belakang kakek dan ayahnya. Selain suksesi Belanda, William juga pewaris ke-17 dalam garis suksesi tahta Inggris, di mana klaim tahtanya ini dilihat dari garis nenek buyut ibunya, Princess Augusta of the United Kingdom. William yang kerap disapa Wiwil oleh keluarganya ini merupakan putra tertua calon Raja William III dan istri pertamanya Sophie of Battenberg. Orang tuanya terkenal tidak cocok dan sering bertengkar, dan disinilah William menyebut masa anak-anaknya adalah periode yang mati. Ibunya calon Ratu Sophie disebut sebagai La Reina Rose atau Ratu Merah karena pandangannya yang liberal dan progresif. Sophie akan dikenal sebagai ratu yang kerap marah-marah sepanjang hidupnya. Ia adalah wanita yang jauh lebih cerdas pada masanya, dan karena itu ia sangat membenci suaminya, William III, yang ia anggap sangat bodoh. Meski Sophie adalah ratu Belanda, ia membenci bahasa Belanda, membenci bau kanal Amsterdam, serta berani mengolok Empress Eugenie sebagai wanita cantik yang sia-sia karena kepalanya yang kosong. Sophie berkorespondensi dengan para intelektual dan bahkan sejarawan John Motley memujinya sebagai berikut. Pujian terbaik yang bisa saya berikan untuknya adalah bahwa saya lupa jika Sophie adalah seorang ratu. Saat saya berbicara dengannya, saya hanya merasakan kehadiran seorang wanita cerdas, intelektual, dan sangat menarik. Karakter ibunya yang keras menurun ke William kecil, di mana sang pangeran menjadi sosok pemarah yang kemungkinan disebabkan oleh argumen kekerasan dua orang tuanya. Bahkan suatu ketika, Sophie harus memakai sarung tangan panjang selama berminggu-minggu pasca suaminya mencakar lengannya. 15 September 1843, Sophie melahirkan putra kedua mereka yang diberi nama Pangeran Maurice. William menyampaikan berita kelahiran putra keduanya pada ayahnya, Raja William II, serta menyebut dirinya sebagai pria paling bahagia di dunia. Maurice kecil tampak lebih kuat dan lebih besar dari kakak laki-lakinya, tetapi ia segera berubah menjadi sakit-sakitan. Pernikahan mereka tidak bahagia, dan Sophie bahkan mengaku pada kakak iparnya bahwa ia telah meminta Tuhan untuk membiarkannya mati saat melahirkan Pangeran Maurice.
Sophie selalu berpikir bahwa suaminya tidak akan pernah cocok menjadi raja. Kemudian berdoa kepada Tuhan, semoga raja akan menutup matanya selamanya. Dan saya memohon sambil berlutut, agar ia menutup matanya cukup lama. Pada tahun 1849, kakeknya Raja William II meninggal secara tiba-tiba. Calon Raja William III saat itu sedang berada di Inggris dan tidak mau menjadi raja karena konstitusi baru tahun 1848 yang semakin membatasi kekuasaan raja. Ia harus dibujuk untuk mau naik tahta dan kembali ke Belanda. Kemudian pada 12 Mei 1849, William III resmi dinobatkan sebagai Raja Belanda dan Sophie of Battenberg sebagai ratunya. Namun, tragedi akan segera datang. Mei 1850, Pangeran Maurice kecil jatuh sakit karena meningitis. Sophie telah kehilangan kepercayaan pada dokter istana, kemudian memanggil dokter lain yang bernama Dr. Winkle. Ia mendiagnosis perut yang tidak bersih, serta memberikan beberapa obat termasuk mus. Raja William III tidak percaya pada obat-obatan Dr. Winkle. Kemudian ia memanggil kembali dokter istana yang mendiagnosis Pangeran Maurice dengan penyakit saraf dan gejala awal meningitis. Namun, Dr. Winkle menertawakan diagnosis dokter istana, serta memberitahu Sophie jika tidak ada bahaya apapun. Suami Sophie dengan marah menyuruh Dr. Winkle untuk segera pergi. Dan ketika kondisi Maurice memburuk, Raja William memanggil dua dokter lagi. Sophie sering menyeret William ke tempat tidur adik laki-lakinya, meskipun hal itu bertentangan dengan keinginan para dokter dan suaminya. Pangeran Maurice adalah anak yang tenang dan ramah. Catatan biografi Pangeran Maurice tertulis sebagai berikut. Sementara William selalu cemberut, kasar dan tidak baik. Maurice adalah anak yang sopan dan baik. Kesehatannya sangat rapuh sebagai konsekuensi dari kehidupan yang buruk. Kakak dan adik itu sangat berbeda dan karakter adalah yang paling rusak. Sudah terlambat bagi Maurice kecil untuk disembuhkan. Dan pada 4 Juni 1850, Sophie membawa William menemui adiknya lagi dengan salah seorang gubernur. Meskipun sakit, Maurice kecil mengenali sang gubernur, kemudian menyapanya "Halo Sir" dengan suara yang serak. Hanya 15 menit kemudian, mereka mengetahui bahwa Maurice telah meninggal. Sophie tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri karena membawa dokter baru. Temannya mengakui bahwa Sophie tidak pernah bahagia lagi, di mana sang ratu menulis sebagai berikut. Selalu lari dari diri saya sendiri. Ini adalah penyiksaan yang tidak pernah berakhir. Saya sangat sedih dan demi Tuhan saya berharap saya juga mati. Duka kami akan berlangsung selama berminggu-minggu dan pemakamannya pada hari Rabu atau Kamis depan. Saya terus berjalan ke anak-anak saya untuk melihat, mendengar, serta merasakan bahwa mereka masih hidup. Di sisi lain, putra mahkota mereka Pangeran William yang berusia 33 tahun siap untuk menikah. Raja William III bersikeras agar calon ratu Belanda harus berasal dari putri keluarga kerajaan. Tetapi Pangeran William punya kandidatnya sendiri, Matilda Countess of Limburg-Stirum yang berusia 19 tahun. Pangeran Oranye dan Matilda bertemu pada musim semi 1874. Kemudian pangeran mencoba untuk mendapatkan izin dari orang tuanya serta pemerintah Belanda untuk menikahi Matilda. Tetapi baik Raja William III dan Ratu Sophie bersikeras menolaknya. Menurut standar keluarga kerajaan Belanda, meski Matilda adalah seorang bangsawan, pernikahan antara keluarga kerajaan dan bangsawan dianggap masih tidak setara. Dan karena itu, semua ini tidak dapat diterima. Juga, beredar rumor bahwa Matilda adalah anak haram Raja William III dengan salah satu selingkuhannya. Sehingga, jika rumor itu benar, William akan menikahi adik kandungnya sendiri serta menjalin hubungan insest. William bagaimanapun tetap ingin menikahi Matilda, dan jika perlu tanpa persetujuan orang tuanya. Matilda yang berusia 20 tahun membutuhkan izin orang tuanya, kemudian hubungan mereka tidak pernah berhasil. Tidak lama kemudian, Matilda dinikahkan dengan Baron Reginald. Raja William III mencoba menjodohkan pangeran dengan putri kedua Queen Victoria, yaitu Princess Alice. Sejak awal, Victoria selalu ingin menantunya adalah seorang Protestan,
serta berasal dari keluarga kerajaan Eropa. Ia sering tidak menyetujui anak-anaknya memilih pengantin dari keluarganya sendiri, Hanoverian Inggris, serta menikahkan mereka dengan keluarga kerajaan lain, guna memperluas hubungan luar negeri dan pengaruh Victoria pada kekuatan asing. Pewaris tahta Belanda adalah pilihan pertama Queen Victoria untuk Alice, tetapi kabar jika William telah menyukai wanita lain membuat Victoria ragu. Meski demikian, William tetap mematuhi ayahnya, serta melakukan perjalanan ke London pada Januari 1860 untuk menemui Victoria, Albert, dan calon pasangannya Alice. Pasca pertemuan tersebut, Queen Victoria menolak putra mahkota Belanda, sementara Princess Alice juga menganggap William tidak menarik. Tahun 1861, William diperkenalkan dengan Princess Anne Murat, cucu dari Caroline Bonaparte dan Joachim Murat, tetapi pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. Sangat kecewa dengan situasinya di Belanda, Pangeran William kemudian pergi ke pengasingan di Paris, di mana ia menjalani pergaulan bebas, minum, berjudi, serta memiliki hutang besar. Ia mengambil seorang selir Henriette Hauser yang merupakan aktris teater. Kisah-kisah petualangannya di Paris segera dimuat di koran. Kemudian sang pangeran diejek dengan kartun dan bahkan mendapat julukan terkenal Pangeran Lemon karena perilakunya yang tidak bermoral. Mendengar perilaku buruk putranya, ibunya Queen Sophie segera menulis kepada seorang teman bahwa ia tidak mengharapkan William menikah. Alexander Prince of Orange dan kematian Sophie William. Sophie yang hancur karena kematian Pangeran Maurice memutuskan untuk menjalani pengobatan. Sementara Raja William III menemukan pelipur lara dengan berselingkuh bersama banyak wanita simpanan. Suatu ketika, kesedihan akan kematian Pangeran Maurice membuat pasangan itu menjadi lebih dekat untuk sementara waktu. Dan Sophie akhirnya melahirkan putra bungsu mereka, Pangeran Alexander, pada 25 Agustus 1851. Masalahnya, pernikahan mereka memang sudah tidak bisa diselamatkan, serta kelahiran Alexander juga tidak merubah apapun. Queen Sophie mengajukan cerai dari William III, namun perceraian anggota keluarga kerajaan adalah hal yang tabu saat itu. Ayah Sophie memberinya saran untuk berpisah dengan raja, namun tidak pernah ada kata cerai di antara mereka. Pangeran Alexander terlahir prematur, dan Sophie membutuhkan waktu lama untuk pulih. Queen Sophie cenderung memanjakan Alexander karena sifat Alexander yang sangat kontras dengan kakaknya William yang tidak bermoral. Namun, seiring bertambahnya usia, Sophie mengakui bahwa Alexander tumbuh menjadi anak laki-laki yang aneh. Dokter hanya mengatakan jika sang pangeran mengalami lonjakan pertumbuhan yang membuatnya memiliki tulang belakang sedikit melengkung. Ia tidak dikirim ke sekolah dan malah disekolahkan di rumah oleh ibunya. Pangeran juga mengambil kelas di universitas tetapi tidak pernah lulus karena ia lebih gemar membaca buku sendirian seperti ibunya. Mereka berdua sangat dekat serta sering berkunjung ke suatu daerah bersama. Ketika Alexander melakukan perjalanan kapal angkatan laut pertama kalinya, Sophie sangat terpukul dan menulis sebagai berikut. Anak laki-laki saya akan pergi pada minggu pertama bulan Desember, dan sejak tanggalnya telah ditentukan, rasanya seperti hukuman mati saya telah ditandatangani. Pada tahun 1874, Alexander pindah ke istananya sendiri di Den Haag. Ibunya berharap ia akan bertemu putri yang baik dan cocok, sehingga Sophie mengatur perjodohan putranya dengan Princess Thyra of Denmark. Kesehatan ibunya memburuk pada 1876, dan menurut surat kabar, Queen Sophie menderita malaria, kelelahan, sesak di dadanya, dan batuk. Ketika ia sedikit membaik, Sophie menulis sebagai berikut. Raja tidak dapat memaafkan saya karena saya tidak mati seperti yang ia harapkan. Ia tidak pernah menemui saya dan tidak pernah bertanya bagaimana kabar saya. Ketika saya sakit parah terakhir kali, ia bernyanyi serta menyuruh seseorang memainkan piano dengan keras di bawah kamar saya agar saya tidak bisa tidur. Sophie tidak akan sembuh dari penyakitnya dan meninggal pada 3 Juni 1877. Surat kabar melaporkan, seluruh Belanda berduka atas kematian ratu tercinta mereka.
Di ranjang kematiannya, Sophie mengenakan kerudung pernikahannya karena ia percaya jika ia telah mati sejak hari pernikahannya dengan William III. Alexander yang hancur menulis sebagai berikut, "Saya sekarang sangat kesepian dan ditinggalkan di dunia ini. Kasih sayang Anda adalah dukungan bagi saya untuk terus menjalani kehidupan. Hidup saya hancur, kebahagiaan saya, percakapan dengan ibu saya tercinta, semuanya telah hancur." Jenazah Sophie terbaring selama 3 hari dan Alexander menolak untuk meninggalkan sisinya. Ketika peti matinya diturunkan ke ruang bawah tanah, Alexander melemparkan dirinya ke peti mati ibunya sambil menangis. Kakaknya William juga kembali ke Belanda untuk pemakaman ibunya, di mana ini akan menjadi kunjungan terakhirnya. Dalam kesepiannya, pikiran Alexander kembali ke pernikahan, dan kali ini ia berniat melamar Princess Frederica of Hanover yang sayangnya telah mencintai orang lain. Alexander melepaskan semua pikirannya tentang pernikahan, kemudian menulis, "Beri saya kebebasan menjalani hidup saya yang sepi sendirian. Saya tahu betul bahwa dengan meninggalnya ibu saya tercinta, saya benar-benar sendirian di dunia ini." Pangeran Alexander mulai mengumpulkan kupu-kupu dan miniatur, kemudian secara perlahan mengubah istananya menjadi museum. Dengan 2 putranya William dan Alexander menolak untuk menikah, Raja William III justru berpikir untuk menikah lagi, di mana keputusan ini membuat 2 putranya sangat kecewa. Alexander melihat pernikahan kedua ayahnya sebagai penghinaan terhadap mendiang ibunya. Alexander memilih tidak hadir di pernikahan ayahnya serta memilih pergi ke Prancis. Alexander menyuruh stafnya untuk menutup seluruh jendela istana sebagai tanda berduka cita atas pernikahan kedua ayahnya. Tragisnya, 2 tahun pasca kematian ibunya, Queen Sophie, kakaknya Pangeran William meninggal di usia 38 tahun yang diakibatkan komplikasi hati, kelelahan total, dan tifus. 26 Juni 1879, jasadnya dimakamkan di ruang bawah tanah kerajaan, di mana Alexander meletakkan foto ibu mereka di tangan kakaknya. Setelah kematian kakaknya, kini Alexander resmi menjadi pewaris tahta yang bergelar Pangeran Oranye. Sebagai putra mahkota baru, Alexander diminta bertemu dengan ayahnya. Masalahnya, Alexander tidak mau bertemu dengan ibu tirinya yang baru. Sang putra mahkota menyatakan tidak pergi dan tidak akan pernah membungkuk untuk Emma. Alexander marah dengan keadaannya di Belanda, sehingga ia pergi untuk tinggal sementara bersama bibinya, Mary of Battenberg di Swiss. Alexander menolak tampil di pembukaan parlemen dan pembicaraannya kepada media menyebabkan keributan besar, di mana surat kabar dengan cepat terjual habis. Alexander semakin menarik diri ke istananya sendiri bersama burung beo dan anjing yang menjadi sahabatnya. 31 Agustus 1880, Emma melahirkan adiknya, Wilhelmina, dan Alexander bersumpah tidak akan pernah bertemu dengannya. Mei 1884, Alexander jatuh sakit parah karena demam tifoid. Raja William saat itu berada di istana yang lain, sementara Emma dan Wilhelmina menghabiskan waktu di istana kerajaan. Di antara mereka bertiga, tidak ada satupun yang tampak peduli dengan kesehatan putra mahkota. 3 Juni, Alexander yang masih sakit memerintahkan karangan bunga untuk ditempatkan di peti mati ibunya pada hari peringatan kematiannya. Alexander sadar jika waktunya sudah dekat serta memerintahkan ranjang kakaknya William, tempat ia meninggal, sehingga Alexander bisa mati di ranjang yang sama dengan kakaknya. Kata-kata terakhirnya adalah, "Tolong saya, tolong bantu saya, karena saya tidak bisa menahannya lagi." Tidak lama kemudian, putra mahkota Alexander dinyatakan meninggal pada pukul 2 siang. Raja William memerintahkan jendela di istana Belanda ditutup sebagai tanda berduka cita. Namun, ia sendiri menunda kepulangannya ke Belanda, sehingga jasad Alexander diawetkan dan tidak dikubur selama sebulan. Ia akhirnya dikebumikan di pemakaman kerajaan pada 17 Juli 1884. Dan bisa kalian tebak, ayahnya, Raja William III, menjadi orang pertama yang meninggalkan pemakaman Alexander. Dengan kematiannya,
Raja William III sekarang hanya memiliki satu anak sah yang masih hidup, Wilhelmina, yang berusia 4 tahun. Kalian bisa mendapatkan sejarah kontroversial Ratu Wilhelmina di video saya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.